Oke teman-teman, setelah kita melakukan 3 tahapan sebelumnya, yaitu import data, membuat variabel bentukan, dan membuat desain survei, sekarang kita berada di tahapan yang keempat, yaitu tahap melakukan estimasi nilai INDI. Sehingga langsung saja kita buat judul yaitu tahap 4. Kita beri nama menghitung estimasi nilai indikator. Indikator ini bisa bervariasi tergantung kita ingin menghitung apa. Dalam tahapan ini, kita ingin menghitung nilai indikator yang sebelumnya telah kita definisikan pada tahapan kedua, yaitu mengenai proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang umur perkawinan pertamanya sebelum umur 15 tahun. Oleh karena itu, kita mulai yang pertama dengan membuat cang baru. Kita tambahkan yaitu C hijau, kemudian klik R, dan agar lebih luasa kita tambahkan enter ke bawah. Kemudian kita panggil terlebih dahulu package untuk menghitung nilai estimasi. Untuk menghitung nilai estimasi, kita sebenarnya bisa langsung menggunakan package survei ini. Akan tetapi, perlu dilakukan beberapa penyesuaian agar memiliki hasil yang sama dengan seperti hasil penghitungan SPSS. Oleh karena itu, kita menggunakan package lainnya yang bernama yaitu ctable RSEH. Jika belum memiliki package ctable RSEH, kita bisa melakukan instalasi dengan install, kemudian cari ctable RSEH. Setelah itu klik install, seperti package-package sebelumnya. Jika sudah melakukan instalasi, bisa langsung kita panggil dengan library ctable RSEH. Kemudian kita run saja dengan Ctrl Enter. Nah, cukup cepat pemanggilannya. Dan jika teman-teman ingin mengetahui bagaimana deskripsi package ini, bisa langsung menggunakan fitur package ini. Kemudian kita tuliskan nama package kita yaitu ctable RSEH ini. Kemudian bisa kita klik dan kita bisa baca, misalkan dokumentasinya. Di sini ada description filenya. Di sini kita bisa tahu misalkan judulnya apa, kemudian versi berapa, kemudian autornya siapa. Setelah itu juga butuh package apa lagi dalam package yang kita panggil ini. Selain itu, di package ini juga kita bisa mengetahui contoh ya, contoh penggunaannya. Misalkan di sini ada usage, yaitu ctable RSEH, kita membutuhkan misalkan numerator, denominator, dan sebagainya. Ada penjelasan argumennya. Seperti itu. Ini juga berlaku untuk berbagai package lain yang akan kita gunakan. Oleh karena itu, yang pertama, setelah kita memanggil package tersebut, kita lanjutkan dengan tahapan berikutnya, yaitu menghitung estimasi atau langsung mengestimasi level nasional terlebih dahulu. Karena biasanya ketika kita melakukan estimasi, kita perlu disagregasi. Misalkan kita mau mengestimasi level nasional kah, yaitu satu Indonesia, atau dalam lingkup provinsi atau kabupaten dan lain sebagainya. Yang pertama, kita lakukan estimasi level nasional. Sehingga langkah-langkahnya di sini kita bisa tulis misalkan estimasi nasional, estimasi NAS gitu ya, variabel baru adalah kita tuliskan function ctable RSEH, kemudian parameternya apa saja. Yang pertama kita tulis numeratornya. Numeratornya di sini yaitu INDI, yaitu nama variabel tadi ya, INDI. Kemudian koma, setelah itu denominator. Nah, karena di sini kita tadi antara nilai 0 dan 100 berada dalam satu variabel, sehingga denominator bisa kita kosongin dengan menuliskan NA. Itu adalah ketentuan dari package ini. Kemudian kita tuliskan disaggregation-nya. Disaggregation-nya di sini kita untuk level nasional kita gunakan variabel RNAS yang sudah kita buat sebelumnya tadi. Kemudian koma. Setelah itu kita tuliskan survei desainnya. Survei desain adalah nama variabel yang kita buat di tahap yang ketiga, yaitu desain 1. Sehingga bisa kita tulis desain 1.
Kemudian setelah survei design, kita tuliskan survei datanya. Survei data adalah data dari variabel yang akan kita estimasi dan tidak boleh memuat NA. Oleh karena itu kita samakan seperti data pada survei desain tadi, yakni ini. Subset data core tanda seru is NA indi. Maka kita bisa blok, kemudian kita bisa copy saja. Kita blok terlebih dahulu, kemudian kita copy. Setelah itu kita kembali ke yang tadi, kemudian survei datanya bisa kita pastekan di sini. Setelah survei data, kemudian terakhir kita berikan survei type. Nah, tipenya di sini ada 3 ya, yaitu mean, proporsi, dan rasio. Karena di sini kita pakai mean atau rata-rata, jadi kita pakai mean. Kemudian selesai. Maka di sini bisa langsung kita run saja. Kita blok terlebih dahulu. Kemudian kita run dengan Ctrl Enter. Nah, setelah selesai, kita ingin mengetahui bagaimana hasilnya, maka kita bisa Enter, kemudian kita tuliskan estimasi NAS. Ini, kemudian kita klik Ctrl Enter. Maka di sini akan muncul hasil dari estimasinya, kemudian ada standar errornya, relatif standar error, confidence interval lower, confidence interval upper, kemudian ada unweighted count dan population size-nya. Nah, untuk estimasi nasional itu seperti ini. Sedangkan untuk estimasi level provinsi itu sama saja, hanya diubah bagian disaggregation-nya dengan R101. Sehingga langsung saja bisa kita copy. Kemudian copy, setelah itu kita ke bagian bawah, kita buat chunk baru, kemudian kita paste di sini. Di sini kita ganti jangan estimasi NAS tapi estimasi prof. Kemudian di sini kita disagregasinya kita ubah menjadi R101. Nah, kemudian kita run terlebih dahulu dengan Ctrl Enter. Nah, kemudian setelah selesai kita bisa Enter dan kita tuliskan estimasi prof. Kita bisa Ctrl Enter kembali untuk mengetahui hasilnya. Ya, di sini hasil dari estimasi tadi ya, banyak yang bernilai 0. Nah, ini adalah unweighted count-nya karena memang untuk jumlah sampelnya yaitu cukup kecil-kecil ya antar wilayahnya. Nah, seperti yang di estimasi level nasional tadi, unweighted count berjumlah 3.747. Ini akan sama dengan hasil summary di tahap kedua, yakni jumlah antara yang berkode 0 dan berkode 100, yakni 3.724 ditambah 23, yaitu 3.747. Begitu juga jumlah dari seluruh unweighted count di setiap provinsi pasti 3.747. Nah, dari hasil ini kita bisa membandingkannya dengan hasil dari SPSS, apakah sama atau berbeda. Oleh karena itu, untuk membandingkannya, kita telah menyiapkan hasil output dari SPSS sebagai berikut. Kemudian kita bisa split layar kita. Sehingga di sini kita ambil contoh, misalkan bagian yang ada nilainya terlebih dahulu yaitu nasional ya, yaitu di SPSS 0,2729. Sedangkan di R kita sama 0,2729, SE-nya 0,8269, 0,827 karena pembulatan. Kemudian RSE-nya untuk SPSS belum dinilai ya, sebenarnya masih 0,303. Ini 30306 sudah dikali 100 untuk di R. Kemudian untuk unweighted count-nya sama yaitu 3.747. Sedangkan untuk population size-nya di sini di R dia belum menampilkan komanya, yaitu sekitar 10784142. Sedangkan di SPSS ini yaitu sebesar 10.784.142,21. Dengan nilai yang sama, kemudian kita pastikan dulu confidence intervalnya apakah sama atau berbeda gitu ya. Kalau di sini untuk confidence lower-nya yaitu 0,1108, di SPSS juga sama 0,1108. Untuk upper-nya di sini 0,435, ini 0,4350.
Kita ambil contoh lain lagi di bagian estimasi level provinsi. Di sini contohnya ada Riau. Kita cek Riau. Nah, Riau di sini kodenya yaitu 14 1,0972 1,0972. Kemudian untuk standar errornya 1,9865 1,9865 dibulatkan menjadi 7. Kemudian untuk lowernya di sini ada minus 1,0569 minus 1,0569. Kemudian untuk uppernya 3,2512 3,2512. Kemudian untuk unweighted countnya di sini yaitu 93, di sini juga 93. Dan juga untuk population size-nya sama ya, 0,84, di sini 0,8 saja. Oleh karena itu kita dapat menyimpulkan bahwa hasil estimasi SPSS dengan R menggunakan package si table RSEH dengan langkah-langkah demikian memiliki hasil estimasi yang sama. Kemudian langkah berikutnya kita ingin menyimpan hasil estimasi ini ke dalam bentuk Excel. Oleh karena itu kita langsung saja membuat tabel Excel ya, yaitu menyimpan tabel dalam Excel. Langkah yang pertama, kita akan membuat list terlebih dahulu dari dua data frame ini, yaitu estimasi provinsi dan estimasi nasional. Caranya, di sini kita membuat list baru. Misalkan di sini kita beri nama data list, data underscore list, yaitu list dari estimasi prof dan estimasi nasional. Misalkan kita beri nama sama ya, estimasi, misalkan list EST NAS gitu saja, EST underscore NAS. Untuk nama listnya yaitu estimasi nasional, kemudian koma, EST underscore prof itu adalah estimasi provinsi. Kemudian kita run terlebih dahulu. Nah, setelah kita run, kemudian kita menyimpan list tersebut ke dalam bentuk Excel dengan memanfaatkan library bernama Write Excel. Jika belum, kita bisa melakukan instalasi di menu package, kemudian install, kemudian cari Write Excel, kemudian install seperti biasa. Kemudian kita run terlebih dahulu library Write Excel-nya. Setelah itu kita bisa menggunakan function write .xlsx underscore xlsx. Kemudian apa yang ingin kita simpan yaitu list ini, data list. Data list di sini data underscore list, kemudian koma. Setelah itu folder yang ingin menjadi tempat penyimpanan dan juga nama file yang akan kita simpan. Kita ingin menyimpannya di folder sama seperti dengan tempat kita memiliki data tadi, sehingga untuk path-nya kita copy saja F di data gitu ya, ketik F data, kemudian ini kita balik ya, jadi seperti ini. Kemudian kita beri garis miring lagi dan kita beri nama misalkan indikator atau indi 1 saja, indi underscore 1 dot xlsx. Ini menjadi nama file kita, nanti akan muncul di folder tadi. Dan langsung saja bisa kita run, Ctrl Enter. Nah, ketika prosesnya sudah selesai, kita bisa cek di sini. Nah, sudah muncul tiba-tiba indi 1. Nah, kita buka saja. Nah, di sini kita dapati dua worksheet, yaitu ada estimasi NAS dan yang secara nasional tadi, kemudian ada estimasi provinsi yang dalam lingkup provinsi. Nah, karena itu setelah kita berhasil melakukan estimasi ini dan berhasil menyimpan tabel dalam bentuk Excel, maka langkah-langkah pengolahan data Susenas dengan data dummy telah kita selesaikan. Silakan teman-teman mencoba dengan indikator lain dan data-data lain, dan silahkan mengeksersis setiap
tahapannya. Semoga bermanfaat dan tetap terus belajar. Terima kasih.